Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saya percaya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Sekalipun cuaca di luar terasa dingin ya, tapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan luar biasa sudah dinyatakan dalam hidup kita. Sebabnya pagi hari ini biarlah bersama-sama kita mempersiapkan hati kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang ada di dalam rumah Tuhan maupun mereka, saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah secara online. Kita mungkin dibatasi oleh keadaan, tetapi kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dia akan selalu menolong, memberkati, memelihara kehidupan kita. Mazmur 107. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari bersama kita akan memuliakan Tuhan, bersyukur untuk kasih setianya, sebab Ia baik dalam hidup kita. Pujian yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersukacita semua pagi hari ini di dalam rumah Tuhan. Bukan terbatas pada gedungnya saja, tetapi di dalam hati, dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita sebagai ungkapan betapa bersyukurnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan sampai saat ini untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dimanapun kita berada, kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini ataupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, berkumpul bersama saudara seiman, berkumpul bersama dengan keluarga, bahkan mungkin kita hanya sendirian, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Pujian dan doa akan dipimpin oleh Mayor Handok. Pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Dan kita akan satu dalam doa. Bapa
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini dalam ibadah kesucian, semuanya oleh karena pertolongan anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam menjalani hidup kami boleh melewati setiap pergumulan kami. Dan kami boleh dikuatkan karena Yesus bersama dengan kami. Kami boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Mungkin ada di antara jemaat yang saat ini juga masih dalam pergumulan oleh karena sakit. Kami meyakini bahwa Tuhan Yesus ada menyertai mereka. Kekuatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kuasa-Mu menjamah menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan pengharapan yang tidak berdaya. Kami mau membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik kami hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian dalam ibadah kesucian saat ini dalam pelayanan, juga bagi seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir, baik di dalam ruangan gereja ini maupun Zoom di rumah kami masing-masing. Kami meyakini kuasa yang sama hadir menyertai kami dan siap memberkati kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami alaskan, kami tabiskan ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur berkati Tuhan. Mari kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mayor Mardiana Handoko. Mari bersama-sama kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini, terdapat di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Doa Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun dan nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya
memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sebagai sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk, untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian nomor 328. Nyanyian nomor 328 dibuat suasana yang berbeda dengan irama bosa. Sehingga kita boleh semakin menikmati pujian ini. Dan kami memberikan kesempatan bagi siapa saja, baik yang di dalam gereja ini maupun yang Zoom di rumah, kita meyakini bahwa ada pengalaman kuasa Tuhan, mujizat Tuhan menyertai setiap umat Tuhan. 328, aku tak takut walau awan mengintarku. Aku tak takut walau awan mengintarku. Tuhanku selalu lindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengancamku, ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya.
tangan. Ada yang mau bersaksi? Puji Tuhan. Haleluya. Oh, ada dua. Terima kasih untuk kesaksian dari Bapak Musa Antomelo yang sudah menjadi berkat dalam kesaksian penginjilannya, luar biasa. Saya juga pernah mengalami, namun puji Tuhan bahwa setiap orang punya talenta masing-masing. Ada yang punya waktu, ada yang belum punya kesempatan. Dan kami meyakini bahwa setiap kita sekalian pun akan diberkati Tuhan. Juga selamat buat Fani yang sudah sukses, sudah dilantik sehingga dia boleh menjadi masa depannya dalam pekerjaannya juga akan semakin diberkati Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan demikian. Telah lama ku cari-cari. Nah, setelah itu Ibu Nyai kayaknya tadi mau bersaksi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Saat ini Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja, memanggilku untuk ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa. Jadi saksi. Kita ulang kembali. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, penuh kemenangan setiap hari. Saat ini Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja, memanggilku ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. silakan. Selamat pagi semuanya. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya kemarin panik sekali karena opana hilang katanya gitu. Saya cari kemanapun nggak ketemu. Cari udah sampai ke Jalan Supratman, kemanapun nggak ada. Ya ampun, ya Tuhan tolong saya. Opah kemana? Saya gitu kan. Saya tuh nggak tahu kemana dia. Saya lagi kalau kerja
pasti 7:30 di rumah beres-beres dulu rumah, saya gitu kan. Saya takutnya saya yang tanggung jawab untuk merawat opah. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa aja, saya gitu kan. Ya, saya gitu kan. Ya, saya berdoa, saya bersyukur pada Tuhan, opah diketemukan sama tukang ojek, ada di jalan mana tuh, Bogor gitu, di Kebon Baru. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan, saya udah menangis, saya kenapa opah kok kamu hilang, saya gitu kan, nggak mau diem di rumah, harus diapain, saya beringat Sanjarawi, saya gitu kan, opahnya nggak ada kan yang hilang satu, tapi baru saya kali ini saya merawat opah hilang, saya gitu kan. Nah, puji Tuhan, saya kasih kekuatan iman saya udah aduh kayak sakit saya nggak kuat, saya berhenti dulu di sana Jalan Supratman. Saya bersyukur kepada Tuhan apa diketemukan di Kebon Waru. Puji Tuhan, haleluya. Kesaksian dari Ibu Nyai, dan Hikmat Tuhan juga sudah tolong campur tangan dalam kehidupannya. Kami masih memberikan kesempatan yang di rumah ada yang mau kesaksian ataupun di dalam gereja, silakan. Yang di rumah ada? Tidak ada. Baik. Sebagai kesaksian kita bersama-sama, kita menyanyikan nyanyian nomor 328 tadi, ayat yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama-sama. Cukup bagiku di masa lalu dan kasih-Nya. Aku tahu Tuhan selalu dekat di sisiku. Ku yakin ku ada di tangannya. Kita membawa persembahan kita yang terbaik depan Tuhan, nyanyian nomor 262, dan kita diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Hati
masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Mayor Mardiana Handoko dan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kita ulang kembali pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh Tuhan, kami meyakini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami mau mempercayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa kami akan menghadapi kesulitan, pergumulan selama kami ada di dalam dunia ini. Tetapi kami percaya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah menciptakan kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang ada dalam perjalanan hidup kami. Kami hanya memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan secara khusus bagi umat-Mu Tuhan. Ketika mereka sedang ada dalam pergumulan, ketika mereka sedang ada dalam kelemahan tubuh, kelemahan iman, oh Tuhan, Engkau lawat hidup umat-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Karena itu terus menjadi doa kami.
Di tengah wabah yang sedang terjadi saat ini di seluruh dunia, di Indonesia, kami mau tetap meletakkan seluruh harapan, iman percaya kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan hari ini. Biarlah kekuatan iman dan pengharapan kembali kami boleh nikmati, akan menolong kami untuk menjalani hari demi hari. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul oleh karena sakit, karena kelemahan tubuh, kami ingat di dalam doa kami setiap waktu bagi Bapak Alphonse, bagi Letnan Kolonel Selipoa, bagi Ibu Erjani Bayu, Bapak Robert Utasoid, bagi saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami dapat sebutkan satu persatu, namun saat ini mereka sedang memohon pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, Engkau hadir Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Mereka mungkin juga sedang bergumul untuk keluarga dan rumah tangga mereka, untuk pendidikan anak-anak, masa depan keluarga. Oh Bapa, kami hanya bisa serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sambil menanti dan meyakini bahwa kuasa-Mu akan dinyatakan. Kami terus berdoa bagi pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung. Tuhan kiranya memberkati para opsir setempat, para pengerja gereja, saudara-saudara kami yang terbeban untuk terus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati. Kami menyadari tidak mudah di tengah keadaan yang saat ini begitu sulit terjadi. Tetapi tidak ada yang sulit di hadapan Tuhan. Jika kami mau berserah, kami mau mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Dalam persiapan-persiapan Natal, ada banyak dana yang dibutuhkan. Tuhan kiranya Engkau mencukupkan. Tuhan akan berkati para panitia, saudara-saudara kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan akan menolong dan memampukan supaya sekalipun Natal tahun ini pun kami merayakannya di tengah segala kesederhanaan, tapi kami memiliki sukacita karena kami tahu bahwa Yesus lahir menjadi kekuatan, menjadi pertolongan yang luar biasa bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayanan bala keselamatan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan yang ada di kantor pusat teritorial Bandung. Para hamba Tuhan, para karyawan yang bekerja di dalamnya. Juga seluruh hamba Tuhan dalam keempat bidang pelayanan. Tuhan kiranya memberkati. Engkau memakai bala keselamatan dalam pelayanan di berbagai tempat, supaya dapat memuliakan nama Tuhan, dapat menjangkau jiwa-jiwa. Hari ini secara khusus di Kota Bandung akan dilaksanakan kegiatan pembagian kotak makan. Tuhan, kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh kantor pusat Bandung, melibatkan korps atau gereja-gereja yang ada di Kota Bandung. Kiranya Tuhan memakai kesempatan ini agar dapat menunjukkan betapa kami pun mengasihi saudara-saudara kami di tengah segala keterbatasan. Terima kasih karena kami tahu ada banyak orang yang peduli, ada banyak orang yang rindu melayani Tuhan. Biarlah melalui kesempatan ini kami boleh menyapa mereka yang ada di dalam keterbatasan. Kami boleh melihat senyum mereka yang mungkin sedang menahan lapar. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Kami percaya bala keselamatan akan dipakai dengan luar biasa. Dan Engkau akan berkati para pemimpin, Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai, saudara-saudara yang melayani, para hamba Tuhan, baik di kantor pusat, di divisi, distrik, semuanya akan bersama-sama melakukan program kegiatan yang dapat membawa kemuliaan nama Tuhan, yang dapat memperkenalkan bagaimana Tuhan begitu baik dan luar biasa. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, sampai saat ini masih terus digalakkan program vaksinasi. Protokol kesehatan pun terus digalakkan. Biarlah itu semua dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa kami tetap kuat menghadapi pandemi yang terjadi. Biarlah Tuhan akan memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama para menteri yang bekerja di dalamnya. Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa
untuk menolong bangsa kami menjadi bangsa yang kuat dan hebat. Engkau berkati masyarakat supaya mereka pun taat pada aturan yang ada. Mereka mengingat bukan hanya kesenangan diri sendiri, tetapi juga mau melihat bahwa melalui diri mereka terletak keselamatan, kesehatan orang lain juga. Tuhan, kami berdoa juga bagi pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan berkati kedua hamba-Mu, Bapak Mayor dan baru bersama Ibu, para staf, juga para donatur yang senantiasa melakukan tugas pelayanan mereka. Opa Oma yang dilayani Tuhan berkati, supaya melalui pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi, kami boleh melihat betapa hebatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau di tengah segala kesulitan yang terjadi. Terima kasih pagi hari ini umat-Mu telah datang untuk beribadah. Mereka ada di tempat ini, mereka duduk di rumah mereka masing-masing. Lebih daripada itu mereka pun membawa kehidupan mereka, persembahan mereka. Tuhan kiranya berkati supaya melalui itu semua kami boleh kembali bersama-sama mendukung pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di Korps 3 Bandung ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Berbicaralah, biarlah kami boleh mendapat kekuatan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk menikmati berkat Tuhan. Kita boleh melewati minggu ini dengan ya katakanlah sedikit dingin-dingin ya, karena hujan, karena mendung, barangkali ibu-ibu gelisah karena pakaian ini tidak kering-kering ya. Jemur beberapa hari, waduh rasanya lembab. Tetapi kita boleh tetap bersyukur bagaimana Tuhan terus memelihara, menolong dan memberkati kita melewati setiap keadaan. Pagi ini kita dapat bersama-sama membaca bagian yang indah dari firman Tuhan di dalam kitab Habakuk 3. Bagian ini merupakan bagian yang luar biasa. Begitu indah, begitu menenangkan, begitu menguatkan hati kita. Saya ingin kita bersama-sama akan merenungkan bagian ini. Memang pembacanya cukup panjang, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di dalamnya. Menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan kita dalam menghadapi setiap keadaan. Tuhanlah kekuatanku di tengah pergumulan. Bagaimana respon kita menghadapi keadaan yang terjadi? Tentu saudara sudah pernah mendengar ilustrasi tentang kentang, telur, dan kopi. Ya, ini ilustrasi yang sederhana tapi memberikan kepada kita gambaran bagaimana cara kita meresponi sesuatu yang terjadi. Bagaimana tanggapan kita tentang sesuatu hal yang sedang terjadi dalam hidup ini. Kentang yang tadinya keras sebelum direbus, sebelum kena air panas, ketika dia sudah mengalami proses tersebut, dia akan menjadi lembek. Dia dapat diolah, enak rasanya ya. Telur yang tadinya sebelum direbus, sebelum dikukus barangkali atau digoreng merupakan bahan yang cair. Kalau sudah jatuh, pecah ya agak susah untuk dibenahi. Tetapi ketika ia sudah mengalami proses, entah direbus, entah dikukus atau digoreng, dia menjadi sesuatu yang lebih keras. Enak, sehat untuk dinikmati. Begitu juga dengan kopi. Kopi hitam mungkin tidak terlalu menarik perhatian kita. Tetapi ketika air panas sudah dituangkan di atas kopi, kita bisa mencium aroma yang segar.
memberikan kepada kita ya semangat, energi untuk dapat melakukan aktivitas kita. Jadi air panas ini adalah sebuah keadaan untuk menolong kita melihat adanya perubahan yang terjadi. Dari yang keras menjadi lembut, dari yang cair menjadi padat, dari yang mungkin tidak ada apa-apanya, tidak menarik, tetapi ketika sudah disiram air panas begitu wangi, harum, tercium. Itulah respon kita, gambaran bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Nabi Habakuk pun menyadari bahwa bangsa Israel sedang menghadapi sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan di mana mereka ada dalam kesulitan, dalam ketakutan, dalam keadaan yang putus asa dan hilang harapan. Pada ayat ke-17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kalau sudah perhatikan bagian ini menunjukkan betapa luar biasanya keadaan sulit yang sedang terjadi. Keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan. Kita sudah mengharapkan hasil kebun, hasil ladang, kambing domba, hasil pekerjaan kita membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, kita ingin, tetapi apa yang terjadi tidak sesuai keinginan kita. Apa yang terjadi jauh di luar ekspektasi atau harapan kita. Kita mungkin akan menjadi kecewa, down, bisa stres. Kenapa Tuhan? Apa yang sedang terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa begitu mengecewakan? Kenapa begitu menyedihkan? Tidak ada harapan. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat aku banggakan, yang dapat aku harapkan. Melalui keadaan ini kita belajar. Yang pertama, kita siap menghadapi kesusahan. Di dalam Tuhan kita siap menghadapi setiap kesusahan. Ayat 16 dan ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang keadaan sulit yang terjadi. Ketika mendengar berita, ketika mengetahui yang terjadi dikatakan, gemetarlah hatiku. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Saudara bisa bayangkan, tidak sakit, tidak panas, tapi kita bergetar karena ketakutan, karena kekhawatiran melanda hidup kita. Tetapi dalam bagian ini Nabi Habakuk ingin memberikan dorongan kepada kita. Memberikan kepada kita sebuah tindakan positif. Yaitu dengan tenang akanku nanti hari kesusahan. Itu artinya kita memiliki persiapan yang kuat, persiapan yang matang untuk menghadapi hari yang susah, hari yang penuh dengan pergumulan, keadaan yang tidak kita harapkan. Kita sudah mempersiapkan diri. Dan persiapannya itu bukan baru kemarin. Persiapannya bukan 1-2 hari. Tapi bertahun-tahun ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk tetap tinggal tenang di tengah segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Ketenangan itu dihasilkan oleh karena kita belajar bersandar pada pertolongan Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan pujian, aku tak takut walau awan mengitarku. Sebab ku yakin
hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah berusaha untuk mengajar diri kita supaya ketika waktunya tiba, di saat dimana pohon ara tidak berbuah, di saat hasil pohon zaitun mengecewakan, di saat kegagalan, di saat kesusahan datang melanda hidup kita, kita sudah siap oleh karena kita ada di dalam Tuhan. Inilah kekuatan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir karena kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Pengalaman pelayanan kurang lebih 23 tahun mengajar kepada saya untuk benar-benar bergantung hanya kepada Tuhan. Bahkan di tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun, ketika benar-benar kami ada dikatakan dalam titik terendah hidup kami, Tuhan hadir, menopang, memberi kekuatan. Saya katakan, Tuhan, kalau kami berdoa untuk umat-Mu, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka dipenuhi dengan berkat yang mereka minta. Kami pun membutuhkannya Tuhan. Dan itu yang Tuhan buat. Itu yang Tuhan nyatakan. Di sini hanyalah tinggal respon kita untuk menghadapi setiap keadaan. Jika saya harus mengalami sakit yang katakan orang mematikan, saya cuma katakan, Tuhan, Engkau bukan Allah yang hanya bisa menyediakan tomat buat saya, tapi Engkau akan menjamah, memulihkan dan menolong diriku menghadapi semuanya. Dan itu terbukti sampai saat ini. Bagaimana kuasa Tuhan terus dinyatakan. Banyak hal kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan. Dalam keluarga rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kehidupan umat Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika kami setelah cuti kami mengunjungi jemaat Tuhan yang sakit. Jujur kami merasa begitu sedih. Tetapi ketika kemudian Mayor datang kembali dan memperlihatkan foto bagaimana saudara tersebut bisa duduk, bisa tersenyum, bisa berbicara. Saya hanya katakan puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami terakhir kali bertemu, bahkan untuk membuka matanya saja pun dia begitu sulit. Tapi saat ini kami boleh melihat dia tersenyum, dia berbicara. Bukankah itu sebuah mujizat yang Allah ingin berikan, yang Allah ingin nyatakan, yang mengajar kita untuk tetap tenang menghadapi setiap keadaan. Karena itu saudara, mari bersama-sama kita terus mempersiapkan diri kita menghadapi keadaan tersebut. Keadaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan, tapi kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Yang kedua, kita belajar untuk terus memuji Tuhan. Di tengah keadaan sulit yang terjadi, yang dituliskan oleh Nabi Habakuk, sekalipun semua mengecewakan, sekalipun semua kelihatannya tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai dengan perhitungan kita. Pada ayat ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apa artinya saudara? Kesusahan, ketakutan tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita terus dipenuhi dengan sukacita karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan.
kita terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita terus mau mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin apa yang terjadi membuat kita pun kadang-kadang menjadi khawatir dan takut. Bukan berarti ketika saudara ada dalam gereja, saudara duduk beribadah di rumah, keadaan baik-baik saja. Bukan jaminan. Kita mungkin terlihat tenang duduk di gereja dalam ibadah, tapi itu bukan berarti kita tidak sedang menghadapi kesulitan. Hanya karena kita ada di dalam Tuhan, Dia memampukan kita untuk menikmati sukacita. Untuk tetap percaya bahwa apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memproses hidup kita. Mungkin kita sedang terlena, mungkin kita sedang nyaman dengan kondisi kita. Tiba-tiba Tuhan sedang menggoncang kita. Apakah kita kemudian marah, kita bersungut-sungut, kita menjauh dari Tuhan? Saya percaya sebagai anak Tuhan, kita belajar melalui firman Tuhan bahwa kita akan tetap memuji nama Tuhan, bersyukur untuk setiap keadaan yang Tuhan izinkan, karena itu merupakan cara Tuhan memproses hidup kita. Cara Tuhan sedang mendidik kita, mengajar kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya ketika susah pun kita tetap katakan terima kasih Tuhan. Ketika kita berhasil, kita katakan terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan kita bersyukur karena Tuhan baik buat kita. Karena itu saudara sekalian, mari kita terus memuliakan Dia di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Dialah yang akan menolong dan memberkati kita. Yang terakhir, melalui bagian firman Tuhan pagi ini kita belajar bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku, Dialah kekuatanku. Di tengah segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, Allah yang menopang kita. Allah yang menguatkan kita. Allah yang memberikan hikmat dan bijaksana. Yang memampukan kita untuk menghadapi setiap keadaan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketika saya membaca bagian ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tuhan bukan hanya menjadi kekuatan kita, tetapi Ia melatih kita tetap kuat menghadapi setiap keadaan. Ia adalah pelatih yang tangguh dalam hidup kita. Dan Dia mau kita melewati keadaan tersebut tanpa takut dan khawatir. Ada satu gambar yang pernah saya dapatkan ya. Dalam gambaran tersebut, seseorang sedang berdiri dan di bawahnya ada awan-awan. Di belakangnya ada sebuah tangan yang menyuruh dia untuk maju. Dalam gambar tersebut kemudian ada seperti pertanyaan. Tuhan, saya tidak tahu di balik awan itu apakah datar, lurus, ataukah dalam, banyak duri, banyak batu. Tapi tangan itu terus memegang orang tersebut dalam gambar kartun itu. Dan ketika orang tersebut mulai percaya pada tangan yang menggenggam dia, maka dia boleh melihat di balik awan yang gelap itu. Sekalipun ada bahaya, sekalipun ada hal yang tidak pernah kita perkirakan, tidak pernah kita pikirkan,
tangan itu memberikan pertolongan. Ini mungkin menjadi gambaran buat kita ketika kita menjalani kehidupan ini. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan 5 menit di depan kita pun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat akan terus memegang kita, akan menopang kita, akan memampukan kita untuk menjalani semuanya. Karena itu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biarlah kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Ketika mungkin saat ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sedang menghadapi keadaan yang sulit karena pandemi yang sedang terjadi, yang diprediksi terjadi bertahun-tahun. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kemarin selintas ada berita pasien baru COVID di Wisma Atlet naik lagi. Ramalan atau perkiraan bahwa akhir tahun atau tahun baru akan terjadi lonjakan atau kenaikan atau yang ketiga kalinya. Kita mungkin berpikir, Tuhan, kita tidak sanggup menghadapi dan melewatinya. Tapi saudara, mari kita tetap bersyukur. Kalau Tuhan sudah menolong kita dalam beberapa waktu yang terjadi saat ini, kita percaya tangan Tuhan juga akan menuntun kita melewati tahun ini, memasuki tahun yang baru. Nah, tidak lama lagi, ini sudah pertengahan November, Desember, tahun akan berganti. Kita akan masuk pada tahun yang baru. Tapi situasi mungkin akan menjadi lebih sulit lagi. Mungkin lebih tidak terkendali. Mungkin akan lebih berat lagi. Mari kita tetap mengerahkan hati kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Ada satu kutipan yang menjadi perenungan saya ketika dalam persiapan, dalam doa malam kami di jam 12. Apa yang terjadi mungkin di luar kendali kita. Namun bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengendalikan. Tuhan kiranya mengambil alih dan mengendalikan apa yang sedang terjadi. Saya ingin ulangi agar ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi kata-kata dorongan bagi kita. Apa yang terjadi mungkin di luar kendali kita. Namun bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengendalikannya. Tuhan kiranya mengambil alih dan mengendalikan apa yang sedang terjadi. Pujian akan kita nyanyikan untuk membawa kita dalam doa pagi ini. Pujian ini sederhana, sering kita nyanyikan. Mungkin kita sudah hafal, tapi mari saya ingin mengajak saudara meresponi firman Tuhan pagi ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari kita arahkan hati kita. Kita mungkin tidak mengerti kenapa ada kegagalan, kenapa ada sakit penyakit, kenapa ada kesulitan. Keadaan ekonomi semakin berat. Keluarga kita mungkin sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tubuh jasmani kita pun mungkin semakin lemah. Ada beberapa anak Tuhan mengatakan, Bu, saya sedang sakit, tolong doakan. Saudara, mungkin kita tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini.
Namun biarlah kita boleh katakan, hatiku percaya bahwa Allah sanggup menolong hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan keyakinan dan penyerahan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kita katakan pagi ini, hatiku percaya. Amin. Percayalah akan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan untuk saudara. Pertolongannya tak pernah terlambat. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sementara singer dan musik dimainkan dengan lembut, singer akan menyanyikan pujian ini dalam suasana doa. Maka ada kesempatan bagi saudara baik yang ada di dalam gereja dan di rumah, sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang menjadi doa umat-Mu secara pribadi di hati dan kehidupan mereka masing-masing. Namun kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami sedang bergumul untuk orang-orang yang kami kasihi, ketika kami sedang berdoa untuk masa depan anak-anak kami, ketika kami sedang berdoa dan menyerahkan rumah tangga dan keluarga kami, ketika kami mengingat saudara-saudara kami, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang membutuhkan dukungan doa, kami tahu Engkau hadir di sana Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kehidupan umat-Mu. Kami sudah belajar bagian firman Tuhan pagi ini. Bagaimana respon kami untuk menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Tuhan tolong kami, agar kami boleh tetap tinggal dalam kekuatan Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan sukacita. Kami tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin apa yang terjadi saat ini mengecewakan. Mungkin ada kegagalan. Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada hal-hal yang tidak pernah kami duga sedang terjadi. Oh Tuhan, kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Engkau. Tangan-Mu yang kuat yang akan menuntun kami. Tangan-Mu yang kuat yang akan menopang kami.
sehingga kami boleh menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, mampukan kami untuk menghadapi setiap keadaan, dan yakinkan kami, sekalipun yang terjadi mungkin di luar kendali kami, namun bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengendalikannya. Serusak apapun, serumit apapun, sekusut apapun jalan kehidupan yang sudah kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan Engkau sanggup kembali memulihkannya. Tolonglah umat-Mu. Biarlah kasih-Mu akan terus menyertai, menolong kehidupan umat Tuhan. Pagi ini pun kami mengingat dan berdoa bagi pengurusan visa dari Mayor Jonggi, di mana pada minggu yang akan datang direncanakan hamba-Mu ini akan mengikuti pertemuan di London. Sebuah kegiatan yang sangat penting tentunya. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau sediakan pertolongan. Biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya melalui firman-Mu pagi hari ini, janji Tuhan akan digenapi, kuasa Tuhan akan dinyatakan, mujizat Tuhan akan diberikan bagi mereka yang percaya dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya kami boleh tetap tinggal, percaya, berserah dan mengandalkan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah pagi hari ini kita boleh pulang dengan kekuatan, keyakinan. Kita boleh menghadapi hari esok dengan lebih kuat. Kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, untuk pengumuman kegiatan sepanjang minggu yang akan kita jalani sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Sudah ini ada ibadah sekolah minggu yang masih dilaksanakan secara online. Dan hari ini sesudah kegiatan sekolah minggu ada kegiatan aksi sosial di mana melalui kantor pusat Balai Keselamatan di Bandung kita diberi kesempatan untuk turut mendukung pelayanan yang ada dengan membagikan kotak makanan. Mungkin tidak terbatas pada orang muda atau OS saja, mungkin ada yang rindu ya ingin turut terlibat melakukan kegiatan tersebut. Nah, bisa bergabung bersama-sama jam 11 biasanya nasi kotaknya baru datang. Kemudian kami akan berjalan bersama beberapa anak muda, para opsir setempat lainnya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Nama Tuhan dimuliakan ya. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan menikmati berkat Tuhan. Kemudian pada hari Selasa kegiatan doa di PSTW, pada hari Rabu ada kegiatan pendalaman Alkitab bagi orang muda yang dipimpin oleh Kapten Nyonya Hari Mukti. Kemudian pada hari Kamis ada kegiatan persiapan guru sekolah minggu. Pada hari Jumat ada PKW akan dipimpin oleh Ibu Lila. Kemudian malam hari ada gerakan pembawa sulu jam 7 malam. Kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu doa pagi dan sore atau malam ada kegiatan persiapan ibadah. Hari Minggu yang akan datang jam 7 pagi ibadah di PSTW Senjarawi, jam 8 ibadah di Gereja Balai Keselamatan Korps 3 Bandung. Terima kasih pagi ini Kapten Immanuel Hia sudah mengambil bagian dalam pelayanan di PSTW Senjarawi. Memang menjadi kerinduan dari PSTW Senjarawi agar para hamba Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung dapat turut melayani upa-uma yang ada. Jadi kami bersama dengan opsir pemimpin yang ada, kami coba mengatur jadwal. Terima kasih ada Kapten dan Nyonya Ambitan ya. Mereka juga begitu
supaya katakanlah sering membantu, menolong pelayanan yang ada luar biasa. Saya percaya para hamba Tuhan ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi pelayanan yang ada di Korps 3 bahkan di PSTW Senjarawi. Kemudian terima kasih oleh karena kegiatan ibadah gabungan GPS pada hari Rabu yang lalu boleh terlaksana dengan baik. Di tempat ini kalau saudara melihat melalui video yang sudah di-share bagaimana semangatnya anak-anak muda ya. Bagaimana Kapten dan Nyonya Amit dan juga sudah mengambil bagian menjadi berkat yang luar biasa bagi kegiatan gabungan tersebut dengan Korps 2 Manado. Ya, jadi kita berharap nanti karena online biasanya tidak dibatasi oleh tempat. Jadi kita bisa online gabungan dengan yang di Medan kah ya, yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, yang tidak pernah kita tahu, yang mungkin yang kita kenal cuma OP-nya ya, karena mungkin seperti kemarin Bapak dan Ibu Ngaidi juga pernah bersama dengan kita, jadi ya kita sama-sama pengen, mungkin kita tidak kenal anak-anak mudanya, tapi pada akhirnya kita dipersatukan dan ini menjadi istilahnya program dari GPS yang ada saat ini ya, tentu menyesuaikan dengan kemajuan zaman, karena kalau mengundang lagi Korps 2 Manado ke sini jelas biayanya luar biasa, tapi dengan fasilitas yang ada justru memberi kesempatan buat kita melakukan pelayanan yang lebih luas lagi. Tanpa batas, lintas batas ya, jarak dan waktu tidak lagi menghalangi. Dan semua boleh berjalan dengan baik, kiranya itu juga akan menjadi doa kita bagi anak-anak muda tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kemudian sehubungan dengan kegiatan pencarian dana sekolah minggu, ya ini yang tiap tahun lebih banyak dana memang sekolah minggu. Dalam beberapa waktu ini ada pencarian dana, sesudah ini ada penjualan kue dari sekolah minggu murah meriah ya. Satu mika hanya 5.000, isinya 3 macam kue ya. Jadi jika Bapak Ibu berkenan, tolong bantu sekolah minggu kita. Minggu depan seperti yang sudah di-share atau nanti akan di-share, akan ada penjualan makanan dalam arti masakan ya. Jadi saya percaya kita akan turut membantu dalam beberapa waktu ini menyisihkan sebagian dari kita untuk kita bagi anak-anak yang kita kasihi. Demikian yang boleh kami sampaikan pagi hari ini, dan pagi ini kami menyapa seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, mereka yang ada di rumah. Terima kasih untuk kehadirannya. Pagi hari ini boleh bersama dengan kita melalui ibadah yang sudah dilaksanakan. Sini ada keluarga Mayor Jonggi Sibarani. Haleluya. Terima kasih untuk kehadirannya dalam persiapan akan mengikuti kegiatan di London. Ada Kapten Dian Harimukti di rumah dalam persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Ada Ibu Susana Justina di rumah. Ada keluarga Ibu Diana Lesmana. Saya lihat ada tamu ini ya. Ada Letnan Kolonel Herlina. Selamat pagi, haleluya. Terima kasih kehadirannya, kayaknya sedang kumpul keluarga ya. Tuhan kiranya memberkati, dapat waktu yang baik. Kemudian ada Bapak Alphonse, sekalipun terbaring dalam kelemahan tubuh, saya percaya imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bu Wanti sudah memfasilitasi sehingga Bapak boleh mendengar, mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan berkati, tetap diberi kekuatan ya. Semangat di dalam Tuhan. Ada Ibu Dwi Indaryati, selamat pagi. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung. Demikian juga keluarga Bapak Anjas Barani. Tuhan berkati selalu. Ibu Vera Ismail pagi ini tidak bisa bersama kita karena ya harus bergantian menjaga Oma. Kiranya tetap sukacita kekuatan dari Tuhan diberikan.
Kemudian ada keluarga Bapak Kadek Wite, selamat pagi. Pada suka, Tuhan berkati. Wah, tidak apa? Kemudian Ibu Marti Wijaya di Pangandaran. Ada Bapak Robert Utasoid, semoga bisa menikmati sukacita, tetap sehat, kuat dalam pemulihannya saat ini. Keluarga Ibu Nora di Padasuka, kemudian keluarga Ibu Febe Poa bersama tentu dengan Letnan Kolonel Selipoa, Tuhan kiranya akan memberkati. Ibu Stefani Rahel, ini ada di Surabaya. Biarlah berkat Tuhan juga akan dinyatakan, akan berkati dalam usaha dan pekerjaan. Selamat pagi juga buat Grace Hutasoid. Ya, dalam pendidikannya Tuhan kiranya menolong dan memampukan. Ada keluarga Ibu Ira. Selamat pagi bersama dengan si kecil. Tetap kuat, sehat ya dalam pekerjaan juga dalam bersama dengan keluarga dan kedua anak kekasih. Ada saudara Jerry Roberto, selamat pagi, Tuhan berkati masa mudamu. Ada keluarga Bapak Arnold Asnawi, selamat pagi, terima kasih boleh terus bergabung dalam kegiatan, dalam pelayanan, dalam ibadah. Ada juga saudari Mei Swita. Ada Ibu Suryati Sikome, ada Bapak Edwin Nore, Ibu Julaika. Wah, pagi ini sungguh luar biasa. Kita boleh bertemu di dalam Tuhan. Kami percaya semua itu akan terus membuat kita kuat menghadapi setiap keadaan. Jadi dipersilakan dari tim multimedia untuk mengabadikan. Ya, seperti biasa ini merupakan cara kita. Nanti akan menjadi laporan kepada Satgas Covid. Kemarin juga sudah ada tim dari polisi yang datang. Jadi ya bertanya-tanya ya sejauh ini bagaimana kegiatan pelayanan di sini, bagaimana pengaturan dan semuanya, termasuk nanti kegiatan Natal yang akan dilaksanakan. Jadi menjadi tanggung jawab kami bahwa semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Mayor ya katakanlah sempat memperlihatkan dokumentasi dan mereka menghargai karena mereka tahu bahwa di tempat ini protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Sebabnya kami terus mengimbau jemaat Tuhan, mari tetap kita laksanakan protokol kesehatan supaya itu juga menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain ya. Jadi kita mengingat saudara-saudara kita supaya mereka juga tetap kuat sehat sehingga dapat bersama-sama kembali pada minggu yang akan datang untuk beribadah. Tuhan kiranya memberkati. Bagaimana? Sudah selesai diabadikan? Oke, satu. Saya pandu. Silakan open kamera, berikan senyum yang terbaik, termanis pagi ini. Iya, oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Mayor Handoko. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian menjadi fokus kita yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Kemudian kita akan terima berkat melalui firman-Nya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Ia tentu peliharaku. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati kita sekalian. Mari boleh saling menyapa yang Zoom di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Ya, secara memberkati. khusus kami menyambut kehadiran saudara kekasih kita dari Palu. Ada bersama kita Bapak Jerry dan Ibu Nina. Ya, nanti saudara bisa lihat di foto sehingga kita dapat saling mengenal. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tuhan memberkati.